Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita telah memasuki hari yang baru. Ayo saat teduh sama-sama doa dulu. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami telah memasuki hari yang baru, terima kasih. Tuhan, buat kami dituntun sepanjang hari ini. Supaya hidup kami benar di hadapan-Mu. Tuhan urapi setiap kami mau duduk sebagai seorang murid. Buat kami paham, buat kami mengerti atas semua pengajaran yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini, tapi biarlah Roh Kudus mengajar setiap kami, mengajar hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Wow. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan kita semua baik ya. Selalu katakan keadaanku baik, dahsyat, dan luar biasa karena Yesus luar biasa. Haleluya. Tema kita hari ini adalah mengelola berkat Tuhan dengan benar. Nah, banyak daripada kita ini diberkati Tuhan, tetapi tidak bijak di dalam mengelola berkat. Makanya sekarang ini DM masuk ke Instagram saya, konseling tertinggi itu adalah terikat dengan utang. Nah, ketahuilah saudara bahwa banyak orang terikat pinjam uang, itu penyebabnya adalah tidak bijak dalam mengelola berkat. Nah, jadi mari pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita itu bisa mengelola semua pemberian Tuhan. Karena yang namanya berkat dari Tuhan itu selalu baik, selalu cukup. Nah, apa yang menyebabkan kita itu ada unsur kekurangannya? Ya, seringkali kita itu merasa bahwa yang kita dapatkan itu kurang, gak cukup. Ya, bagaimana itu bisa kita kelola dengan baik? Buka kitabnya saudara di kitab Yohanes 6. Kita sudah sering membaca tentang firman Tuhan ini, ya. Buka kitabnya saudara di kitab Yohanes 6. Mulai dari ayat yang pertama sampai selesai, ya. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah siap dengan firman Tuhannya? Yuk kita baca sama-sama ya. Mulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sampai di sini dulu. Nah, coba perhatikan di ayat yang kedua, saudara. Lihat ayat yang kedua ini adalah penyebab kita itu tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Ada di ayat yang kedua, lihat. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lihat. Karena mereka melihat mujizat-mujizat kesembuhan. Perhatikan, berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat. Lihat, melihat mujizat. Jadi apa yang menyebabkan orang seringkali berkekurangan? Mengapa orang itu merasa dirinya tidak cukup? Penyebabnya ada di ayat yang kedua.
motivasi mengikuti Tuhan Yesusnya sudah salah. Perhatikan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena apa, saudara? Melihat mujizat. Jadi penyebabnya adalah mengikut Yesus itu karena mujizat, bukan karena mengasihi Tuhan. Ini penting, saudara. Seringkali yang membuat kita merasa tidak cukup dengan berkat, merasa tidak cukup dengan apa yang kita terima, oleh karena motivasi kita ikut Yesus sudah salah. Berapa banyak daripada kita mengikut Yesus demi apa? Mujizat, pertolongan, berkat, kesembuhan, pertolongan. Berapa banyak, saudara? Seringkali kita memiliki motivasi yang salah. Makanya berapa banyak saudara yang terikat dengan utang hari-hari ini, gampang sekali frustrasinya. Gampang sekali stresnya. Lalu yang kedua, semua orang hari-hari ini diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan. Berapa banyak orang gak siap menghadapi persoalan hari-hari ini? Penyebabnya di ayat yang kedua ini. Motivasi mengikuti Yesus hanya demi mujizat. Makanya begitu diperhadapkan dengan persoalan, gak siap. Gampang frustrasi, gampang marah, gampang kecewa, meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Coba mari pagi hari ini kita koreksi diri kita seperti apa. Apakah kita memiliki ketulusan hati untuk mengasihi Tuhan? Banyak daripada kita datang kepada Tuhan kalau udah bonyok, ya, kalau udah habis semuanya, kalau mengalami kehancuran, baru datang kepada Tuhan. Tetapi pada waktu kita berkelimpahan, kita seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Padahal diketahui bahwa semua berkat yang Tuhan berikan buat kita, ada tanggung jawab yang harus kita pegang. Coba kita merefleksi sekian puluh tahun yang lalu. Anda minta mujizat apa? Sekian puluh tahun yang lalu mungkin Anda minta mujizat kesembuhan. Anda minta mujizat pekerjaan. Anda minta mujizat posisi pekerjaan naik. Ya. Tapi begitu dijawab oleh Tuhan, apa balas kita? Seringkali 99% dari jemaat Tuhan, begitu terima pertolongan Tuhan, sudah selesai Tuhan, nanti dulu saya akan kembali kepadamu. Seperti anak si bungsu ini. Masih ingat cerita si bungsu yang menghabiskan uang bapaknya? Begitu terima uang warisan, anak bungsu ini kemana? Kabur. Berpesta pora. Habis-habisan. Uangnya dihambur-hamburkan. Itu penyebabnya kita mengalami kemiskinan karena tidak bisa mengelola berkat dengan benar. Persis seperti si bungsu yang terima berkat bapaknya itu. Lihat. Begitu si bungsu ini pulang, dalam kondisi apa? Maaf sekali. Saya harus kasih tahu. Si anak bungsu ini dalam kondisi kere. Ya. Dalam kondisi kekurangan yang betul-betul dia gak bisa apa-apa. Sampai ampas babi aja dimakan sama dia. Itu penyebabnya kalau ikut Yesus hanya karena faktor mujizat. Itu penyebabnya kalau kita itu gampang sekali mengalami kelemahan tubuh, gampang terikat dengan ketakutan, gampang terikat dengan kekhawatiran. Penyebabnya karena apa? Membiasakan diri ikut Yesus karena mujizat. Kita tidak upgrade diri. Itulah pentingnya Tuhan Yesus itu kalau memberikan sesuatu kepada kita, pasti ada tujuannya, saudara. Lihat ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena, lihatlah, karena mereka butuh mujizat. Mereka tidak memegang apa pengajaran Tuhan. Berapa sering kita
sudah lama nih jadi Kristen, pelayanan, ibadah minggu, ikut Bible study, ikut pengajaran apa lagi. Tapi hidupnya begitu-begitu terus. Tidak mengalami peningkatan. Karena apa? Tujuannya yang salah. Gak ngerti apa tujuan kita mengikuti Yesus. Nah, terkait dengan berkat yang kita terima itu, Tuhan memberkati kita setiap hari. Tetapi karena motivasi dalam mengikuti Yesusnya sudah salah, pasti waktu terima berkat Tuhan, penggunaannya pasti salah. Karena motivasinya tidak benar. Mengikut Yesus tidak hanya terima berkat selesai. Kita diminta apa? Pikul salib. Apakah pikul salib? Mematikan kedagingan kita. Segala bentuk kehidupan yang tidak baik, kita mesti berhenti hari-hari ini. Kita diminta oleh Tuhan untuk hidup berhati-hati. Jangan sembrono. Terima berkat, kabur, selesai. Makanya lihat situasinya ketika kita dalam tekanan. Nggak siap kan? Nah, karena motivasi mengikuti Tuhan sudah salah. Jadi mari koreksi dengan cepat pagi hari ini. Apa yang menjadi kesalahan dalam kehidupan kita, yang membuat kita hari-hari ini tuh gampang kalah menghadapi kehidupan. Ya. Lalu kemudian, saudara. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Di atas gunung ini bicara tentang apa? Bicara tentang masa-masanya berhenti dari semua aktivitas. Tetapi karena dia duduk bersama dengan murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di situ mengajar. Mengajar murid-muridnya. Banyak pasti yang diajarkan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan setiap hari, kita tidak tahu pengajaran Tuhan Yesus seperti apa. Ketika kita tidak membuka Alkitab setiap hari, merenungkannya, melakukannya, kita tidak akan pernah tahu tuntunan Tuhan seperti apa. Itulah kenapa pagi hari ini diingetin sama Tuhan bahwa Yesus saja naik ke atas bukit bersama murid-muridnya. Betapa pentingnya pengajaran demi pengajaran. Betapa pentingnya kita itu membaca firman Tuhan. Ini ayat yang ke berapa? Ayat yang ketiga ini bicara tentang itu, saudara. Seringkali kita ini hidup maunya instan. Tidak mau pengajaran. Itulah kenapa banyak orang ketok pintu. Tek, 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 tek. Pak Pendeta, Bu Pendeta doain saya. Pak Pendeta, Bu Pendeta doain saya. Maunya instan. Tapi engkau tidak pernah mau belajar ketika kita menghadapi satu kehidupan. Gagal, berhasil, hancur, kehilangan, atau mengalami kesuksesan. Belajarlah dari setiap peristiwa demi peristiwa. Tapi semuanya itu, mau berhasil atau mau gagal, mau berkelimpahan atau berkekurangan, teruslah belajar melalui firman Tuhan. Jadi tanpa tuntunan Tuhan, kita akan menjadi orang yang gampang sekali frustrasi. Jangan malas baca firman Tuhan, saudara. Karena ketika kita malas baca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti di ayat yang kedua itu. Cari Yesus hanya semata-mata mujizat dan pertolongan. Bisa dilihat kok. Orang-orang yang suka cari pendeta gitu ya. Pendetanya siapa? Nanti yang khotbah. Saya itu paling gak suka kalau ditanya, pendetanya siapa nanti yang khotbah? Engkau gak membutuhkan siapa pendetanya, siapa pendoanya, bukan itu. Yang kau butuhkan adalah engkau memberikan dirimu untuk diajar, dibentuk, dilepaskan, dan itu PR kita semua untuk berubah, untuk melakukan firman Tuhan. Ya,
Namanya berkat, ini kan tema kita hari ini adalah mengelola berkat. Berkat itu tuh gak semata-mata tentang uang loh. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera itu berkat. Banyak orang menyepelekan tentang damai sejahtera. Aku gak butuh damai sejahtera. Aku gak makan sukacita. Aku butuh duit. Aku butuh sehat. Engkau salah besar. Banyak orang mengalami sakit penyakit karena apa? Hilang damai sejahtera. Banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan, utang misalnya, utang sembrono. Karena apa? Gak damai sejahtera. Bahkan orang mengalami perceraian karena apa? Gak damai sejahtera, gak ada sukacita. Itulah pentingnya waktu kita baca firman Tuhan. Coba lihat aja. Yesus selalu mengajarkan apa? Damai sejahtera itulah yang melebihi dari semuanya itu. Di saat teduh yang kemarin kita sudah belajar ya. Waktu 2 orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Imanmu yang menyembuhkan engkau. Iman yang mana? Iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Itu damai sejahtera loh. Itu penghiburan. Itu kekuatan. Makanya jangan menyepelekan damai sejahtera, saudara. Jadi lebih mudah untuk melihat bahwa ketika engkau frustrasi berkepanjangan, gak kelar-kelar, pertanyaannya, engkau datang kepada Tuhan itu ngapain? Tiap hari frustrasi terus, tiap hari takut terus. Pertanyaan saya adalah, engkau datang kepada Tuhan ngapain aja? Itulah pentingnya Tuhan memberikan kita berkat supaya kita pakai berkat itu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bangun pagi, Mbok Yao. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Jangan membuka hari dengan ketakutan. Jangan membuka hari dengan keluh kesah. Karena ketakutan, keluh kesah itu yang akan membuat bungkuk. Pundakmu ini bungkuk. Engkau akan merasa kelelahan sepanjang hari. Engkau akan tidak akan memiliki kekuatan sepanjang hari. Karena engkau memulai hari dengan keluh kesah, dengan kemarahan, dengan kekesalan, kekecewaan. Ya, udah hari ini lagi. Habis ini meeting, ketemu sama orang itu. Malas banget. Engkau memulai hari dengan bersungut-sungut. Jangan membiasakan diri datang kepada Tuhan hanya karena mujizat. Sewaktu kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau gagal, mau berhasil, mau sehat maupun sakit, hatinya tetap berlimpah dengan ucapan syukur. Tuhan mengasihi kita, memberkati kita. Tanggung jawab dengan pemberian itu. Siapa suruh stres? Siapa suruh frustrasi? Bahkan kita, maaf ya, ini saya cerita tentang diri saya ya, saya gak nyeritain orang lain. Saya menyesal waktu yang dulu-dulu itu ya, dikit-dikit ke psikiater, dikit-dikit ke psikolog. Mentang-mentang punya banyak duit, pergi-pergi ke psikolog gitu ya. Minta bantuan untuk mendengarkan keluh kesah dan lain sebagainya. Pertanda bahwa kualitas doa Kathy itu jelek banget. Hanya apa? Datang kepada Tuhan, motivasinya nggak baik. Makanya begitu dapat masalah, dikit-dikit stres. Wah, psikolognya yang dicari. Saya punya teman psikolog banyak banget, saudara. Hanya demi apa? Mendengarkan keluh kesah. Padahal firman Tuhan udah jelas banget. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacitanya di dalam Tuhan. Tapi saya pada waktu itu perginya kemana? Dugem, minum, rokok. Ya, ngobat sama teman-teman. Sukacita dunia yang dipilih. Itulah penyebabnya kalau ketemu sama Tuhan, cari Tuhan,
hanya butuh mujizat. Jadinya kayak seperti saya itu. Kena dihantam masalah, minum. Dihantam masalah, dugem. Dihantam masalah, wah rokoknya nggak karu-karuan. Merokok merusak tubuh. Itu pun bagian daripada tidak kelola berkat dengan benar. Sekali lagi, berkat itu bukan saja tentang uang. Kesehatan kita itu adalah berkat Tuhan. Tuhan udah jelas banget mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun. Kenapa kita suka takut? Takut dengan hari esok, takut dengan masa depan. Kita tidak memuji Tuhan. Padahal kita tahu kan, waktu kita datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Ada damai sejahtera yang kita rasakan. Tapi kita nggak pernah lakukan itu. Nah, jadi ayat yang ketiga itu perhatikan. Kita butuh pengajaran supaya kita ngerti tuntunan Tuhan seperti apa. Makanya Yesus ngajak murid-muridnya naik ke gunung. Ini bicara apa? Di gunung memangnya ada aktivitas lain. Apakah di gunung itu ada mall? Apakah di atas gunung itu ada pekerjaan? Apakah di atas gunung itu ada restoran? Gak ada kan? Atas gunung itu bicara tentang apa? Waktunya berdiam dengan Tuhan. Di atas gunung bicara tentang apa? Waktunya berdiam diri. Kita bersama Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara apa. Itu waktunya kita berdiam. Jangan memulai hari dengan semua kesibukan. Karena sewaktu engkau membiasakan diri memulai dengan kesibukan, engkau akan menjadi orang yang gampang sekali frustrasi. Mulailah segala sesuatunya itu dengan Tuhan. Saya belajar banyak, saudara. Hari-hari ini di waktu-waktu genting, di waktu-waktu kepepet, di waktu-waktu kayak apa, nanya sama Tuhan. Bahkan kalau Tuhan belum ngomong apa-apa, saya tidak akan pernah melakukan apa-apa. Ya. Jadi pentingnya kita itu mendengar tuntunan. Dengar Tuhan bicara apa. Lalu ayat yang ke-5, katakan begini. Lompat ayat yang ke-5, saudara ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat. Lihat. Yesus itu melihat kehidupan Anda dan saya. Gak ada yang tersembunyi, saudara. Di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Kita mungkin bisa bersandiwara di luar sana. Oh, kasihani saya. Saya ini banyak berkekurangan. Kalau saya lihat platform sebelah, karena saya ini pelayanan media sosial, kan saya tuh harus ngelihat ya kondisi media sosial hari-hari ini. Saya itu paling miris sekali di platform sebelah. Hampir-hampir tuh ya, akun-akun palsu-palsu gitu. Pinjemin uang dong. Anak saya belum minum susu. Bisa nggak transfer ke rekening ini? Minta-minta. Hari-hari ini, mental orang gampang sekali mental pengemis. Ini kalau kebiasaan di dalam Tuhan tidak mau belajar, kayak begini. Kita dituntut loh sama Tuhan untuk belajar terus-menerus. Kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Untuk kita bisa kelola dengan benar. Pagi hari, bangun, ucaplah syukur di hadapan Tuhan. Orang yang berlimpah dengan ucapan syukur gak gampang menjual dirinya. Menjual diri tuh sama halnya dengan mempermalukan diri sendiri loh. Kau posting namamu, kau posting apa itu namanya, nomor rekeningmu supaya apa? Supaya ada orang membantu kamu. Itu buat Tuhan menjadi sangat sedih. Makanya lihat ya, Tuhan memandang sekelilingnya dan melihat. Tuhan itu tahu, saudara. Tuhan itu tahu. Jangan permalukan hidup kita. Jangan permalukan Tuhan.
Hidup Anda dan saya diberkati Tuhan. Jangan seperti orang yang berkekurangan. Jangan seperti orang yang tidak tahu berkat. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Nyanyinya aja kayak begini. Tapi engkau tidak menggunakan jarimu dengan bijak. Pinjemin duit dong. Gua lagi kayak begini, berbohong untuk apa? Belas kasihan. Hati-hati loh, Tuhan ngelihat itu. Makanya waktu motivasi kita di dalam Tuhan udah salah, pasti perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari pasti salah. Kita diberkati dengan keluarga, punya pasangan, punya anak, punya pekerjaan, punya bisnis. Tapi cara hidupnya ngawur. Coba-coba selingkuh gitu ya. Udah diberkati toko, diberkati warung, masih aja cari pesugihan. Orang kalau serakah tuh kayak begini. Maaf ya, saya harus katakan apa adanya. Berkat Tuhan selalu cukup. Kenapa harus serakah? Cari pesugihan. Engkau dibutakan dengan kebutuhan pribadimu. Tapi engkau lupa bahwa itu pemberian iblis. Itu sama halnya engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada setan. Kok mau? Hanya demi apa? Kaya. Hari-hari ini tuh banyak sekali orang flexing. Pamer rumah, pamer kekayaan, pamer penampilan. Lihat aja, begitu kena badai. Tuhan kok kayak gini? Nah udah pasti gak gitu. Karena tujuan hidupnya udah salah. Anda yang punya toko, yang punya bisnis usaha, engkau pakai penglaris. Kalau engkau gak bertobat mulai pagi hari ini, percuma Anda ikut saat teduh. Karena bukan sebagian lagi, seluruh hidupmu sudah kau berikan buat iblis. Kalau hanya demi kaya, gak usah jadi Kristen, saudara. Karena ikut Tuhan Yesus tidak ada jaminan engkau kaya. Gak ada jaminan. Ikut Yesus tujuannya bukan kaya, tapi keselamatan. Itulah pentingnya di ayat yang ketiga tadi tuh memang betul-betul harus diperhatikan. Nah Tuhan itu melihat sekeliling. Coba, karena Tuhan itu Allah penuh kasih, dia lihat begini, bahwa banyak orang bondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Ini muridnya Yesus nih. Ya, coba lihat ya, coba lihat. Filipus, di mana nih kita bisa beli roti supaya mereka ini bisa makan? Coba, Tuhan Yesus sekalipun melihat cara kita hidup salah, Tuhan Yesus pengen memberkati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatunya. Ini Tuhan Yesus mau ngasih tahu nih. Agar supaya kita melihat kuasa Tuhan itu, supaya kita nggak sembrono dalam melakukan kehidupan. Lihat ini. Ini Filipus yang ikut Yesus, yang mendengarkan pengajaran. Lihatnya ya. Hal ini, di manakah kita akan beli roti supaya mereka dapat makan? Hal itu dikatakannya mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Lihat ya, ayat yang ke-6. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kepepet, ini kan sebenarnya mereka lapar. Gak ada makanan. Mereka lagi kelaparan. Terkadang kita diizinkan Tuhan kepepet. Gak ada pertolongan. Gak ada bantuan untuk melihat reaksi kita seperti apa kalau gak ada bantuan. Makanya kalau ayat yang kedua, lihat ya, kalau ayat yang kedua kita udah salah cara mengikut Yesus, maka waktu Tuhan izinkan terjadi, semua pintu tertutup,
tidak ada pertolongan, kita pasti tidak tahu responnya seperti apa. Lihat aja nih Filipus jawabnya apa, saudara. Ayat yang ke-7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti kecil saja. Orang kalau ngomongnya negatif, itulah yang terjadi. Makanya kalau imannya iman yang kurang, hidupnya akan berkekurangan terus. Kalau imannya iman negatif, maka hidupnya akan negatif terus. Kalau imannya adalah iman yang lemah, melemahkan dirinya sendiri, doanya dipatahkan oleh imannya yang lemah itu. Gaji cuma segini mana cukup sih? Ini yang menyebabkan kau berkekurangan. Kalimatmu adalah, gaji cuma segini mana cukup sih? Karena engkau mengatakan tidak cukup, maka yang terjadi adalah tidak cukup. Ya gimana mau bisa bayar? Saya jualannya nggak laku. Karena imanmu mengatakan bahwa penjualanmu tidak laku, maka yang terjadi adalah engkau berkekurangan. Itulah pentingnya di ayat yang kedua tadi tuh. Mengikut Yesus yang benar. Jangan karena faktor mujizat. Karena sewaktu kita mengikut Yesus dengan benar, sekalipun tokomu sepi, sekalipun utangmu banyak banget, engkau mengalami kebangkrutan, engkau bisa mengatakan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Jangan ngikutin orang-orang yang gak kenal Tuhan. Ini makanya orang-orang gak kenal Tuhan tuh kayak gitu. Tanggal tua. Dompet saya tiris. Ya gimana saya mau bisa makan? Saya dicerai sama suami saya. Selama engkau punya pikiran negatif, engkau tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Ini kan Filipus itu kan murid Tuhan Yesus. Ini Yesus nanyanya gak cuma sama Filipus loh, lihat ya. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lihat, orang kalau ngomongnya negatif, kayak begini. Ini Tuhan lagi nguji loh. Jadi Kristen lama, ngerti firman, tapi tidak percaya kuasa Tuhan. Tapi Bu, realitanya memang semua pintu tertutup. Memang betul. Itulah pentingnya beriman. Waktu imanmu tidak kau aktifkan pada saat genting, maka yang terjadi adalah negatif. Hidup macam apa kayak begini? Tuhan, kenapa kau biarkan begini? Nah, kayak begini nih. Karena di ayat yang kedua, motivasinya sudah salah. Lalu yang kedua, tidak melakukan seperti yang di ayat yang ketiga. Tidak merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tidak melakukan firman Tuhan. Makanya begitu kena tekanan kehidupan. Tuhan, kok begini sih jadinya? Kan jadinya saya nggak bisa bayar sekolah anak. Bahkan ada orang DM sama saya, Bu, kenapa Tuhan itu jahat sekali ya? Sampai anak saya yang jadi korban. Yang salah orang tuanya. Engkau menggunakan mental korban karena anak merasa jadi korban. Engkau salahkan Tuhan. Hati-hati menggunakan perkataan. Lihat lu ya. Yesus, lihat ayat yang kelima, ayat pertama. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat seluruh hatimu, seluruh pikiranmu yang kau ucapkan, Tuhan melihat. Saya susah Bu, makan nasi dan garam. Cara engkau ngomong tentang berkat Tuhan itu ngaruh. Amin. Apalagi kalau sampai gak makan Bu 3 hari. Pertanyaan saya, waktu engkau datang kepada Tuhan, apa yang kau lakukan? Tuhan aja nih, lihat ya. Yesus tahu motivasi orang berbondong-bondong itu cuma cari mujizat. Tapi Yesus punya rasa belas kasihan, ngasih makan loh.
Kita itu seringkali mengatakan begini, mana cukup sih gaji segini? Tapi engkau punya HP, bisa beli pulsa, bisa punya paket data, tapi engkau mengatakan gaji cuma segini. Bertobat, saudara. Kalau engkau pengen hidupmu berkelimpahan dalam ucapan syukur, ubah kata-kata kita tentang berkat Tuhan. Saya paling gak suka kalau ada orang yang mengatakan, enggak nanti dulu duitnya belum ada. Lagian itu, enggak ada uang saya. Gak ada uang saya, padahal di kantongmu masih ada uang. Kan bisa kalimatnya diganti. Ya sudah, nanti kalau misalkan uangnya sudah cukup, saya akan beli. Ya nanti kalau uangnya sudah cukup, saya bisa join. Tapi untuk sementara nanti dulu ya. Sembari saya doa dulu. Kalau Tuhan izinkan pasti ada. Nanti pasti bisa. Kan kalimatnya enak begitu kan? Daripada engkau mengatakan, enggak ada duit gue. Dengan penuh rasa pahit, enggak ada duit gue. Engkau lupa bahwa engkau punya Tuhan. Segala sesuatu, belajarlah untuk minta yang benar di hadapan Tuhan. Suatu kali saudara, di acara besar begitu ya. Di dalam sebuah acara besar, itu butuh dana yang begitu besar. Dan saya mengakui bahwa pada waktu itu, dananya memang gak ada. Memang gak ada untuk acara itu. Saya berada di sebuah toilet di Starbucks. Pada waktu itu saya sedang menunggu menunggu jemaat untuk konseling begitu. Saya berada di toilet Starbucks. Puji Tuhan, toiletnya itu bersih sekali. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau ikut acara ini. Tapi duitnya belum ada. Jika engkau berkenan ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Tapi kalau seandainya tidak, buat hatiku penuh dengan damai sejahtera. Tapi izinkan hambamu ikut ya Tuhan. Dan hambamu percaya pasti ada penyediaan cukup di waktu yang tepat. Udah gitu aja. Selama hatimu benar. Lihat ya, Tuhan melihat, memandang sekeliling dan melihat. Selama hatimu benar, selama cara engkau mengatakan itu kepada Tuhan benar, pertolongan Tuhan terjadi. Dan itu terjadi saudara. Saya mintanya berapa, dikasih Tuhan berapa. Berkelimpahan. Banyak sekali orang digerakkan sama Tuhan buat menabur. Buat saya punya event. Makanya kalau ngomong itu yang benar saudara. Jangan kau seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Dengan mengatakan gaji cuma segini. Mana cukup gaji seperti ini. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kalau sudah tahu dikasih kesehatan sama Tuhan, makanlah makanan yang benar. Tidurlah yang cukup. Mengucap syukurlah dalam segala hal, supaya engkau gak gampang frustrasi. Semua yang diberikan oleh Tuhan itu gratis. Tapi karena kita itu tidak bisa kelola dengan benar, makanya gampang sekali toh kita tuh frustrasi. Orang frustrasi itu gak bisa mengelola emosional dengan benar. Frustrasi itu boleh sebenarnya. Stres itu juga boleh. Gak ada orang bisa menolak itu. Tapi kita bisa menekannya itu. Saya pernah dihadapkan oleh satu situasi yang sulit, saudara. Sulit sekali. Hamba Tuhan juga pasti mengalami kayak begini. Diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, gak tahu harus bagaimana. Yang saya lakukan apa? Cuman mengangkat tangan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Waktu engkau mengalami kesusahan, besarkan Tuhan. Jangan besarkan masalahmu.
Itu yang saya lakukan juga. Jangan besarkan masalahmu seolah-olah bahwa persoalanmu itu paling besar, paling banyak, paling susah. Dan kau lupa bahwa Tuhan adalah maha kaya, maha besar, maha segala-galanya. Makanya iman kalau tidak dipraktekkan, mati saudara. Iman harus kau praktekkan. Kalau engkau hanya mendengar tentang firman kau dengar terus. Tapi engkau tidak berani melangkah, percuma. Oh, tadi khotbahnya si itu bagus banget, keren. Tapi engkau nggak melakukan, ya percuma, saudara. Ya enggak. Lihat nih, si Filipus sama siapa satunya lagi? Andreas. Ini kan murid Yesus. Ngerti pengajaran. Kalau kita cuma ngerti pengajaran dan tidak melakukannya, makanya kalimatnya kayak begini kan. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, itu nggak cukup, kata Filipus. Si Andreas gitu juga. Malah kalimatnya begini, tetapi apakah artinya? Wah, nyepelein banget loh ini. Apakah artinya itu? Garis bawah ini, saudara. Seringkali yang membuat kita gampang jatuh di dalam kehidupan, ini kayak gini. Kalimat yang pertama si Filipus bilangnya apa? Tidak akan cukup, satu. Lalu yang kedua, kalimatnya Andreas bilangnya apa? Apakah artinya ini? Tuhan itu melihat perkataan kita, loh, saudara. Waktu engkau sakit, tetaplah memuji Tuhan. Memang terkadang kita itu diizinkan sama Tuhan sakit supaya istirahat. Tapi gunakan istirahat itu untuk memuji Tuhan. Saya pun juga waktu pelayanan jadwalnya, walah. Kalau udah full banget dengan jadwal, kalau udah mulai greges badannya gitu ya, udah mulai demam kayak gitu, itu waktunya memang harus berhenti. Jangan diforsir terus. Udah seharian itu buat istirahat. Saya kalau hari Senin, saudara, biasanya hari Senin itu dalam waktu 1 minggu begitu ya, hari Senin saya gunakan untuk istirahat. Udah istirahat. Paling untuk mengerjakan hal-hal yang kecil aja. Tapi istirahat itu di hari Senin. Tidurnya yang cukup. Karena sepanjang minggu itu kan pasti kurang gitu ya. Hari Sabtu sebisa mungkin. Gunakan untuk me time. Bersama-sama dengan keluarga saya gitu ya. Hari Minggu, hari menikmati dengan Tuhan. Ya sesekali sama teman gitu ya. Tetapi lebih kepada apa? Kita tuh bisa memanage waktu kita dengan benar. Jangan tiap hari kelayapan gitu ya. Stres bu, saya itu frustrasi. Saya butuh teman. Itu pun bagian daripada kau gak bisa kelola berkat dengan benar. Waktunya istirahat, pergilah istirahat. Waktunya makan, pergilah kau makan. Waktunya jam tidur, ya tidur. Itu bagian dari mengelola berkat. Jangan izinkan pikiranmu ini mikir terus. Mesin itu juga butuh berhenti, saudara. Kapan hari, saudara, ada orang tuh diam sama saya begini. Bu, gimana ya caranya supaya saya itu lepas dari terikat dengan pornografi, Bu? Kamu terikat pornografi dari sejak kapan? Dari sejak SD. Ini sekarang saya sudah usia 30-an, Bu. Saya nggak bisa lepas. Kenapa kok kamu bisa nonton film porno terus? Karena saya stres, Bu. Saya tuh kalau sudah stres, udah frustrasi, Bu, saya nonton. Setelah nonton, ya saya bisa menikmati, saya berasa seperti damai. Iblis itu bisa ngasih mujizat. Iblis bisa memberikan engkau kebahagiaan. Makanya firman Tuhan tadi jelas kan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan bersukacita menurut dunia. Lihat aja orang-orang yang dugem di sana, ya, orang-orang yang hobi dugem.
Itu banyak orang stres. Karena saya juga begitu. Orang yang suka dugem tuh banyak orang stres. Gak punya damai sejahtera. Karena apa? Cari kebahagiaan versinya sendiri. Makanya pentingnya kita datang kepada Tuhan tiap hari. Kalau motivasi datang kepada Tuhan udah benar, pasti perilaku kita benar. Penyebab engkau mengalami stres, justru makin sering engkau nonton film porno, makin sering kau stres. Semakin sering engkau dugem, kau akan semakin stres. Semakin banyak engkau minum minuman keras, semakin banyak sering juga engkau stres. Jangan cari cara sendiri. Termasuk pinjam duit, juga begitu. Dikit-dikit utang. Semakin sering kau utang, semakin sering kau stres. Bisakah berdiam diri dulu? Tunggu Tuhan bicara apa? Bukan kita yang ngomong terus. Ini kayak si Filipus ini. Tidak akan cukup, apalah artinya? Maaf ya saudara ya. Sekalipun Anda punya alasan bahwa saya pinjam online ini karena untuk kebutuhan hidup, Bu. Seolah-olah itu benar. Seolah-olah. Tapi engkau lupa untuk mempertanyakan itu kepada Tuhan. Yang dari Tuhan gak mungkin pinjol. Maaf, saya harus katakan itu. Yang dari Tuhan sudah pasti bukan pinjaman online. Karena pinjaman online itu bunganya mencekik sekali. Itu rentenir online, maaf ya. Dari Tuhan gak mungkin pinjol. Makanya lihat hasilnya. Yang datangnya dari Tuhan, lihat ya. Rancangan-rancangan Tuhan membawa damai sejahtera. Yang dari Tuhan gak mungkin bikin kita frustrasi berkepanjangan. Makanya mana ada sih dugem itu bisa mendatangkan damai sejahtera? Bohong sekali. Utang itu mendatangkan damai sejahtera? Bohong sekali. Tunggu Tuhan bicara apa dulu. Itu termasuk bagian daripada mengelola berkat Tuhan. Gak mungkin pemberian Tuhan itu gak cukup. Kitanya aja yang gak bisa kelola dengan benar. Makanya Tuhan, ini kalimatnya Tuhan ini keren banget ya. Yang ayat ke-6 coba lihat saudara saya. Hal itu dikatakan ya untuk apa? Mencobai dia. Sebab dia sendiri tahu. Tuhan Yesus juga tahu kok caranya bagaimana. Makanya terkadang kita tuh diizinkan sama Tuhan ke papa. Sampai mepet. Kok gak bisa apa-apa. Supaya apa? Supaya kau cari Tuhan. Tanya sama Tuhan. Gimana ya Bu? Saya sudah tinggalkan oleh pasangan. Sementara saya gak kerja. Lalu anak saya bagaimana? Tanya sama Tuhan, tanya. Karena siapa tahu di dalam situasi yang kejepit itu, Tuhan lagi pengen menunjukkan kuasanya supaya engkau percaya akan dia. Supaya engkau tidak menggunakan kekuatanmu sendiri. Jadi lihat cara dia bekerja. Selama kita tuh melihat, makanya hati-hati sama mata ya saudara. Mata sama telinga tuh hati-hati. Mata kita sengaja dipertontonkan iblis dengan kesukaran. Jalan keluarnya gak ada. Pintu-pintunya semua tertutup. Terkadang iblis sengaja mempertontonkan kita dengan berbagai macam kesukaran. Nanti nih kalau mata kita gak bisa terjaga, telinga kita yang akan diintimidasi sama iblis. Tuh kan, Tuhanmu mana? Tuhanmu gak tolong? Mana kau sudah melakukan pelayanan? Mana Tuhanmu gak tolong? Selama kau tidak bisa menjaga mata dan menjaga telinga, karena baik mata maupun telinga itu adalah akses di mana iblis suka intimidasi kita. Kalau motivasi kita datang kepada Tuhan salah, maka mata dan telinga kita tidak akan terjaga dengan aman. Saya ulang. Sewaktu motivasi kita ikut Yesus salah, maka baik mata maupun telinga kita
pasti akan salah penggunaannya. Engkau mendengar iblis, engkau mendengar suara hatimu sendiri, atau engkau mendengar suara Tuhan. Ya, hati-hati saudara. Memasuki tahun 2025, ini kita aja mengakhiri tahun 2024 aja. Banyak sekali orang mengalami kesusahan hari-hari ini. Perlengkapi dirimu dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kalau engkau diizinkan gagal sama Tuhan, mau apa? Responnya apa? Tuhan bisa membuat segala situasi itu diubah sama Tuhan. Suka-sukanya dia orang yang punya kehidupan dia kok. Tapi tujuannya pasti mulia, tentang keselamatan. Minggu kemarin saudara, saya pernah saksikan ini kepada saudara. Saya punya satu bisnis kecil gitu ya, tapi nilainya ya besar tuh. Saya sudah, Tuhan, buat saya tidak cinta uang. Kalaupun pada akhirnya yang saya dapatkan dari nilai investasi ini kecil, buat saya nggak cinta uang. Saya minta damai sejahtera-Mu Tuhan. Dari saya berangkat sampai saya meeting, pulang meeting, saya tetap damai sejahtera. Sekalipun nominalnya nggak sesuai seperti pengharapan. Tapi karena di awal udah minta sama Tuhan damai sejahtera. Nominalnya nggak kecil saudara. Itu miliaran saudara. Tapi berani untuk mengatakan apa? Tuhan buat aku tidak cinta uang. Kalaupun nanti waktu meeting, aku mendapatkan nominal itu kecil, biarlah hatiku berlimpah dengan ucapan syukur. Dan itu terjadi seperti yang saya katakan. Tapi coba, waktu sebelumnya saya nggak doa, sepanjang jalan udah rasah duluan, aduh nanti gimana ya? Wah nanti kalau misalkan ini saya rugi dong. Ini. Pasti stres. Saya tidak mau diperbudak dengan uang. Saya tidak mau diperbudak dengan kebutuhan pribadi saya. Saya tahu siapa Tuhan saya. Kalau kita berani memperkatakan itu, maka tujuan pengenalan akan Tuhan pasti benar. Semua orang akan diperhadapkan dengan situasi-situasi kepepet. Makanya waktu kita tujuan untuk pengenalan akan Tuhan udah salah, responnya menghadapi persoalan itu pasti salah. Uangnya belum ditransfer, saudara. Tapi saya nggak resah. Saya biarkan saja sudah. Mau apa? Memangnya kalau misalkan nih, saudara ya, memangnya kalau misalkan itu uang nggak kembali, terus kiamat gitu buat saya? Kan enggak. Kehidupan kan harus berjalan terus, toh? Pilihan ada pada kita. Mau ngikutin Tuhan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, atau mau stres berkepanjangan, itu pilihan kita. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Makanya kalau kita nggak ngikutin ini, aduh gimana? Hilang Tuhan, bisnisku hancur Tuhan. Udah. Gak cuma stres, engkau akan sakit, karaktermu berubah, banyak sampah yang akan menumpuk, engkau akan frustrasi berkepanjangan, engkau akan menjadi orang yang sangat sensitif, ribut terus dengan pasangan, ribut terus dengan anak. Hidupmu kacau. Let it go. Jangan nengok ke belakang terus. Kelola berkat dengan benar. Di hadapan Tuhan ada berkat, ngapain lihat ke belakang? Jangan katakan cuman begini nih, gimana? Jangan katakan kok begini sih Tuhan. Stop dengan kata-kata itu. Engkau terlalu nengok ke belakang. Sampai kau gak bisa melihat keagungan Tuhan.
Lihat cara Tuhan bekerja. Lihat ayat yang ke-10, saudara. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Suruhlah orang-orang itu duduk. Duduk itu bicara tentang apa? Tenang. Duduk bicara tentang apa? Kerendahan hati. Waktu kita datang kepada Tuhan tidak dengan tenang dan tidak dengan sikap rendah hati, maka engkau yang akan meninggikan dirimu. Bukan Tuhan yang ditinggikan. Banyak sekali hari-hari ini. Orang miskin sombong banyak. Orang miskin yang sombong itu seperti apa? Gak punya apa-apa, gak berkemampuan apa-apa, tapi nyalain Tuhan. Itu orang sombong. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dengan berbagai macam kehancuran, Tuhan, kalaupun kau izinkan semua terjadi, aku tetap akan mengagungkan Engkau. Masih ingat cerita tentang Paulus dan Silas, saudara? Waktu dia berada di penjara. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia menyembah Tuhan di penjara itu. Suatu kali, saudara, ya kira-kira ya puluhan tahun yang lalu gitu ya. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya praktek. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau membuktikan firman Tuhan ini. Kalau ini betul-betul terjadi kepadaku, dan aku mendapatkan damai sejahtera itu, aku percaya apa yang kau katakan. Dan itu betul, saudara. Sewaktu itu, saudara, kondisinya kami lagi kesusahan begitu ya. Karena memang terjadi sesuatu hal dalam keluarga kami. Tengah malam kami nyembah Tuhan sama-sama. Memuliakan Tuhan sama-sama. Dan itu hadirat Tuhan membawa damai sejahtera. Dan saya katakan bahwa ini yang dilakukan Paulus dan Silas ini, wah gila banget ini. Ini keren. Saya pada akhirnya bisa tertawa di tengah-tengah goncangan waktu saya mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Bayangin loh, udah kepepet, udah gak bisa apa-apa, tapi melakukan persis yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dari sejak itu sampai hari ini, saya lakukan. Waktu motivasi kita ikut Tuhan Yesus benar, maka kita akan melakukan itu. Makanya Tuhan Yesus ngajarinnya apa? Suruhlah orang itu duduk. Duduk bicara tentang apa? Tenang. Duduk bicara tentang apa? Rendah hati. Punyai sikap tenang dan rendah hati waktu datang kepada Tuhan. Makanya kenali cara kerja Tuhan. Ya. Adapun di tempat itu banyak rumput. Lihat. Disuruh tenang, disuruh rendah hati. Duduknya di rumput. Berarti apa? Engkau posisimu lagi ditaruh Tuhan di bawah. Gak usah tinggi hati. Enak zaman dulu punya mobil. Enak. Depositoku banyak. Sekarang buru-buru kayak begini. Ini orang tinggi hati. Saya dulu banyak mobil, Bu. Sekarang naik angkot. Ini orang tinggi hati kayak gini. Udah gak punya, sombong pula. Lihat. Yesus ngajarinnya apa? Suruhlah orang itu duduk. Dan mereka duduknya di rumput. Yang biasanya engkau duduk di sofa, yang mahal, engkau harus duduk di bawah. Yang artinya engkau diizinkan Tuhan berada di bawah. Miliki sikap tenang dan rendah hati. Ini poin penting. Waktu tokomu bangkrut, pegang kuat pasanganmu. Kalaupun Tuhan suruh engkau duduk di bawah, duduklah di bawah. Waktu berada di bawah, dijaga mulutnya, dijaga pikirannya, dijaga hatinya. Jangan lukai hati Tuhan. Semua orang alami ini, saudara.
Makanya kenali betul cara Tuhan Yesus bekerja. Ya. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu. Ini roti yang mana, saudara? Roti yang kecil itu tadi tuh. 5 roti. Dan ini lihat, 5 roti jelai dan 2 ikan. Yang diambil sama Tuhan rotinya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Ini kata kunci kemenangannya ada di sini. Ambillah dari apa yang kau gak punya. Kalau yang kau punya cuma lutut hari-hari ini, kau gak tahu harus berbuat seperti apa. Kalau yang kau punya cuma lutut, pakai lututmu untuk menyembah Tuhan. Jangan gunakan alasan kepepet. Kapan hari ada yang DM sama saya. Saya melakukan perzinahan dengan orang pemerintahan begitu. Demi apa, Bu, melakukan itu? Karena saya nggak punya uang, Bu. Saya dicerai oleh suami saya. Jadi saya melakukan perzinahan dengan pemimpin pemerintahan begitu. Lalu saya merasa seperti orang yang hina sekali. Pentingnya kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan karena engkau ditinggalkan pasangan lalu engkau menghalalkan berbagai cara. Kan aku udah ditinggalkan pasangan, berarti aku melakukan apa aja halal. Saya tahu yang live ini ada yang punya pemikiran kayak begitu. Anda yang live ini, yang mendengar kata-kata saya ini, bertobat ya. Jangan karena engkau ditinggalkan pasangan lalu engkau menghalalkan berbagai cara untuk melakukan perzinahan dengan orang lain. Kalau engkau pengen hidupmu berbahagia, jangan lakukan itu. Tuhan itu mau memberkati engkau kok. Tuhan mau memberkati engkau. Rendah hati saja. Rendah hati. Dijaga perkataannya. Jangan buru-buru dengan kebutuhan-kebutuhan. Seolah-olah kau memperkatakan, aku kan butuh, Bu, buat anak. Seolah-olah benar tapi tidak berhikmat. Makanya ikuti cara kerja Yesus ya. Lihat Tuhan Yesus katakan apa? Mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka. Kok bisa ya? Sebanyak yang mereka kehendaki. Lihat. Membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Lihat. Tuhan hanya membagi-bagikan yang duduk di situ. Artinya apa? Selalu ada berkat bagi orang yang rendah hati dan bisa menjaga perkataannya. Selalu ada berkat yang mau tenang dan rendah hati. Lihat ya, kalimatnya benar banget. Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi yang gak sepakat sama Tuhan, makanya kau stres kan? Yang gak sepakat sama Tuhan, engkau berkekurangan. Yang gak nurut sama Tuhan, engkau pasti berkekurangan. Karena di sini udah jelas banget, Tuhan hanya memberikan kepada orang yang mau duduk. Jadi jangan coba-coba engkau menyalahkan Tuhan, gak tolong. Karena engkau gak mau duduk. Tuhan tega sama saya, engkau gak mau duduk. Tuhan kok begini, engkau gak mau duduk. Ya enggak? Jangan tinggi hati. Kalau sudah tahu salah saja. Tuhan, aku salah, ampuni aku, tuntun aku kembali ya Tuhan. Kalau mau jadi bejana, biarkan menjadi bejana yang dihancurkan Tuhan, dan biarkan Tuhan bentuk ulang supaya bejana itu bagus banget dan layak untuk dipromosiin. Tuhan gak akan pernah mempromosikan orang yang sombong.
Tuhan tidak akan pernah mempromosikan orang yang tinggi hati, marah terus sama Tuhan, kecewa terus sama Tuhan. Apalagi yang tidak sepakat dengan Tuhan. Tidak akan pernah dipakai. Duduk, rendah hati, dan jadilah tenang. Tuhan akan memberkatimu. Berapa sering saudara saya melakukan ini? Saya bukan orang kaya saudara. Tapi setiap daripada kebutuhan, tepat waktu. Saya sudah bukan lagi seperti yang dulu ya. Saya punya semuanya. Sekalipun saya sudah gak ada. Tapi tiap kali melakukan apa-apa, selalu ada. Dan tepat waktu. Makanya kata kuncinya ada pada duduk. Kalau engkau mau duduk, engkau mau tenang, engkau mau rendah hati, pertolongan pasti ada. Gak mungkin gak ada. Amin ya saudara. Ya. Wow, ayat yang ke-12 saudara. Bayangkan saudara. Ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, bayangkan. Tuhan buat Anda dan saya kenyang. Saking cintanya Yesus kepada kita. Kita itu banyak salah. Tuhan Yesus tahu loh, ini motivasinya orang-orang yang berbondong-bondong itu hanya apa demi mujizat. Tapi Tuhan buat apa? Kenyang. Melihatkah saudara bahwa kuasa Tuhan bekerja dahsyatnya? Anda dan saya dibuat kenyang oleh Tuhan. Kenyang dengan penyertaan. Kenyang dengan damai sejahtera. Kenyang dengan pembelaan. Mari hargai Tuhan. Mari hormati Tuhan. Jangan lukai hati Tuhan. Dengan perkataan-perkataan yang gak pantas. Yang suka ngomong kok begini, yang suka mengeluh ini dan itu. Bertobatlah pagi hari ini. Tuhan buat Anda dan saya kenyang. Kenyang dengan hadirat, kenyang dengan pembelaan, kenyang dengan damai sejahtera. Mana ada sih Tuhan gak tolongin kita saudara? Tuhan buat kita kenyang. Jadilah pengelola itu dengan benar. Ayat yang ke-12 penting saudara, perhatikan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Tahu nggak ini maksudnya apa? Jangan menghabiskan semua berkat. Anda dan saya itu harus punya tabungan. Bu, tapi kan gaji segini tuh ya mepet banget. Anda harus punya tabungan. Saya belajar dari mami saya sudah. Sampai hari ini saya tuh belajarnya juga begitu. Waktu kami diizinkan kena krisis perekonomian begitu ya. Setiap kali kami mau bayar sekolah itu, mami saya itu selalu ada uang gitu. Dia bilang, iya nak, nanti bayar ya gitu. Dan saya itu ngelihat cara dia simpen duit itu saya contoh sampai hari ini. Kalau dapat uang gitu ya, dia ambil 50.000, taruh tuh ya di bawah buku gitu ya. Kadang dia dapat lagi gitu ya 50.000, dia dapat ini. Dia menganggap bahwa yang disimpan itu tuh adalah ya anggap aja itu uang udah hilang gitu. Terus nanti kalau misalkan nih ada ada berkat lebih gitu ya, beli 1 cincin gitu ya atau 1 gelang gitu. Anggap aja itu kayak uang hilang gitu. Ditaruh aja. Nah, nanti kalau udah kepepet bagaimana? Yang tadi yang disimpan itu jangan diambil. Kalau kepepet ya sudah, berarti tidak melakukan pembelian apa-apa. Dengan cara hidup yang seperti itu, ternyata bisa mengelola gaji itu dengan tepat.
Coba aja saudara ya. Saya pun sampai hari ini pun melakukan seperti itu. Terus kalau misalkan contohnya nih 1 juta gitu ya, kita dapat 1 juta. Kebutuhan kehidupan kita ini kan ya mungkin lebih dari 1 juta gitu mungkin ya. Tetap ambil aja 100.000, taruhlah di mana gitu ya. Anggap aja 100.000 tuh gak ada gitu. Kalau kita membiasakan diri menabung sedikit demi sedikit gitu ya, kita itu tanpa kita sadari kita bisa ngerem kebutuhan, gak gampang shopping, gak gampang ngabisin duit. Apalagi sampai ada nafsu untuk apa? Misalkan, aduh saya itu pengen makan enak gitu ya, contohnya seperti itu. Ya kalau duitnya gak ada, ya gak usah paksakan. Ingat ya, berkat Tuhan kita tanggung jawab untuk mengelolanya. Tuhan udah jelas banget di situ. Kumpulkanlah potongan-potongannya yang lebih, supaya apa saudara? Tidak ada yang terbuang. Artinya apa? Gunakan berkat itu dengan benar. Jangan disia-siakan untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Kalau duitnya nggak cukup ya jangan beli HP yang lebih mahal. Kalau nggak punya uang lebih untuk bisa beli baju, ya sudah. Gak usah paksakan diri. Saya tuh paling gak respect sama teman-teman saya kalau misalkan nih punya kartu kredit. Enggak kok, ini kan cicilan 0%. Udahlah bayarnya kan bulan depan. Cicilannya 0% kok. Gak ada bunga apa-apa. Kan bukan rentenir. Sepertinya benar ya. Tapi sebenarnya yang di garis bawah itu apa? Gaya hidupmu yang dikit-dikit cicilan 0%, engkau membiasakan diri hidupmu dengan cicilan. Opo enak? Gaji tiap bulan dipotong buat apa? Bayar utang, bayar cicilan. Opo yo enak kayak gitu. Jangan memaksakan diri. Kalau nggak punya ya udah nggak punya aja. Jangan memaksakan diri. Ini Tuhan udah ngajarin ya. Tuhan udah ngajarin loh. Jadi nanti kalau Anda udah terikat dengan pinjaman, belajar lagi nih, baca lagi nih, kayak gini, baca lagi. Karena kalau kita nggak praktek, dikit-dikit utang itu gaya hidup, saudara. Apalagi menggunakan alasan yang mental korban banget. Kan buat kebutuhan. Masa iya buat kebutuhan? Kebutuhan yang mana? Coba. Kebutuhan yang mana, saudara? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Jangan sia-siakan berkat. Makanlah yang sehat. Makanan yang sehat bukan berarti mahal. Saya suka makan sayur, saudara. Sayur itu kan gak harus mahal, toh. Kalau pengen hidupmu dipakai Tuhan dahsyat, pergilah berolahraga. Makanlah yang sehat. Perkataan-perkataan yang baik, pikiran-pikiran yang baik. Supaya kita itu punya tubuh, jiwa dan roh itu sehat. Amin. Jangan melukai diri sendiri, jangan merusak diri sendiri. Ayo hidupnya sehat. Supaya kita panjang usia, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan dahsyat. Ya, perjalanan ke depan itu masih panjang, saudara. Amin. Jadi, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Relax, saudara. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekalipun kau diizinkan sama Tuhan mengalami kegagalan, kehilangan atau apa saja, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oh, rabashikala. Mari kita doa, saudara. Korabashikala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kalau engkau ingin terlepas dari ikatan hutang, mulai hari ini bertobat tidak berhutang. Jangan gunakan alasan pribadi untuk kebutuhan. Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Belajarlah percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu tidak harus berhutang. Karena di dalam Tuhan tidak pernah memberikan kita hutangan. Yang kedua, belajarlah menabur di dalam kesukaran. Jangan tidak menabur. Karena kita adalah pengelola berkat itu. Jangan satu talenta kau pegang terus tanpa engkau mau menabur. Satu talenta yang kau pegang itu akan satu terus, tidak akan mengalami perubahan apapun. Tapi kalau engkau diberikan 2 talenta, biarlah itu terkumpul menjadi 5 talenta. Yang artinya, taburlah benih. Supaya lumbung dalam kehidupanmu tidak pernah kosong. Tuhan memperhatikan orang-orang yang murah hati. Berdoalah untuk orang-orang yang berkesusahan. Kunjungilah orang sakit. Ampunilah orang yang melukai hatimu, supaya hidupmu sehat. Taburlah benih, menolong sesama. Di waktu engkau berkekurangan, Tuhan akan melipat kali gandakannya. Ketika engkau memberinya dengan hati tulus, hati untuk Tuhan, tanpa agar supaya engkau ditolong Tuhan. Selagi engkau murni memberi, Tuhan gak mau dipiutang, saudara. Dan bahkan jangan menggunakan istilah, aku akan memberi supaya aku diberi. No, jangan gunakan istilah itu. Aku akan bayar persepuluhan supaya dikembalikan Tuhan lebih banyak lagi. Jangan gunakan istilah itu. Memberi aja karena kasih kepada Tuhan. Mengampuni saja karena mengasihi Tuhan. Mendoakan orang yang sakit, kasihilah mereka. Dibalas atau tidak, Tuhan yang akan melakukannya. Jadilah pengelola berkat itu dengan benar. Maka Tuhan akan mengasihi engkau, bahkan seluruh anggota keluargamu akan diberikan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anakmu ini mau taat kepadamu. Kami bersyukur untuk pengajaran pagi hari ini. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Segala ketidakpahaman kami yang selama ini kami gak ngerti bagaimana harus melakukannya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk pengajaran ini. Terima kasih buat kami bertanggung jawab semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Supaya hidup kami tenang, supaya kami tetap rendah hati, supaya kami tetap mengagungkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Kehidupanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaan usahamu diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama saudara. Amin. Dahsyat. Sampai ketemu besok pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.